Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai apa itu trait atau sifat, mengapa sifat dikaitkan dengan kepribadian, lalu kemudian bagaimana sifat begitu penting dalam kehidupan kita, lalu apa-apa saja teori tentang sifat. Nah, untuk itulah maka dalam kesempatan kali ini kami kelompok akan memberikan penjelasan terkait dengan pendekatan trait atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan sifat. Perlu diketahui bahwa sifat atau trait ini adalah kepribadian yang sepanjang waktu dan situasi eksternal dia itu bersifat stabil dan sebagai komponen atau karakteristik pembeda. Nah, trait atau sifat ini dia juga merupakan kualitas atau biasa disebutkan dengan atribut dari manusia yang bertahan lama. Dan sifat ini juga dia mempengaruhi diri untuk bagaimana berperilaku secara konsisten di segala atau di semua situasi. Nah, kemudian sifat juga merupakan penyebab dari elemen kepribadian individu yang bertindak dengan cara yang sama di berbagai lingkungan sosial. Nah, selain definisi-definisi yang telah disampaikan, disebut trait ketika sifat seseorang ada kestabilan dalam berbagai situasi, dan trait ini dapat valid apabila ia memiliki tingkat stabilitas sepanjang waktu, dalam artian dari waktu ke waktu. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, di mana Allport menganggap sifat-sifat kepribadian sebagai sebuah kecenderungan untuk merespon terhadap berbagai jenis rangsangan dengan cara yang sama atau dengan cara yang serupa. Nah, dengan kata lain atau dalam artian lain, cara yang konsisten dan bertahan lama untuk bagaimana bereaksi terhadap lingkungan kita itu adalah sifat. Nah, kemudian Allport juga sempat menjelaskan bahwa stabilitas menggambarkan sifat kepribadian, dalam artian bahwa sifat manusia itu konsisten dan dapat memberi pembedaan dengan orang lain. Misalnya, Monica selalu khawatir dalam setiap situasi, saat menghadapi situasi kerja tugas, saat berkhotbah, saat berkumpul di mall, saat nongkrong dengan teman-teman, saat di kampus, dia tentu pasti dia akan khawatir. Nah, selanjutnya, Kettle percaya bahwa dalam memahami struktur sekaligus fungsi kepribadian, eksplorasi sifat itu dia bisa membantu kita untuk bagaimana kita membuat prediksi tentang perilaku kita sendiri, dan juga bukan hanya pada perilaku kita sendiri, tetapi dan orang lain dari pengetahuan tentang sifat-sifat yang mendasarinya. Setidaknya ada 4 unsur yang sama dari pengertian atau definisi sifat yang dikemukakan oleh para psikolog. Nah, yang pertama, dalam diri individu tertentu memiliki sifat yang stabil. Dari waktu ke waktu ada respon yang sama. Lalu yang kedua, di antara individu-individu juga terdapat sifat-sifat yang beragam, berbeda, dan bervariasi. Nah, seperti Richard optimis dalam setiap hal, tetapi belum tentu hal itu berlaku pada diri orang lain, seperti Ripka pesimis. Lalu yang ketiga, sifat yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok itu dia dapat dilihat dan diukur oleh para psikolog. Misalnya mereka menggunakan analisis faktor dengan pendekatan teori Big Five. Lalu yang keempat itu merupakan sifat dan perilaku yang dia berkaitan erat atau berhubungan erat, karena sifat bertanggung jawab atas perilaku, atau bisa dikatakan sifat itu adalah sebab yang mendorong kehadiran perilaku atau akibat. Nah, perilaku ditentukan dan disebabkan oleh sifat. Kepribadian manusia dapat seseorang pahami melalui sifat-sifat yang ada di dalam dirinya atau diri individu manusia tersebut. Nah, apa saja sifat-sifat yang saya miliki? Misalnya, saya adalah seorang pendiam, saya suka menyendiri. Nah, beberapa contoh sifat yang dimiliki manusia seperti pemalu, rajin, ambisi, mudah senyum, keras kepala, sombong, tenang, sopan,
sabar, rendah hati, dan seterusnya. Nah, sifat-sifat di atas itu biasanya diidentikan dengan kepribadian yang seseorang miliki. Nah, sifat-sifat tersebut juga ada beberapa termasuk sifat umum dan ada beberapa juga termasuk sifat khas. Nah, muncul pertanyaan bahwa kenapa manusia berperilaku. Nah, salah satunya karena ada sifat itu yang menjadi pendorong dan penyebab. Misalnya saya marah dan pada akhirnya saya akan memukul. Saya rajin dan pada akhirnya saya akan bekerja. Saya sombong dan pada akhirnya saya akan pamer dan sebagainya. Namun situasi tertentu juga dapat mempengaruhi efek stabilitas dan konsistensi trait atau sifat itu. Nah, situasi berbeda juga pula dapat merubahnya. Selanjutnya, pendekatan sifat berusaha menggambarkan kepribadian dalam kaitannya dengan sifat yang melekat pada seseorang. Nah, bahwa dalam setiap manusia pasti saja mereka memiliki sifat yang dia miliki dan menjadi kepribadian dalam dirinya. Dengan pendekatan sifat, setiap manusia atau individu mereka dapat memahami dan melihat kepribadiannya yang umum, khas, dan relatif stabil. Psikolog sifat atau ahli teori sifat menganggap bahwa kepribadian manusia terdiri dari sifat-sifat sebagai yang paling utama atau sebagai yang terutama. Nah, dari hal itulah maka muncul berbagai teori sifat dalam mendekati kepribadian manusia. Para psikolog sifat, mereka berusaha untuk bagaimana mencoba mengklarifikasi sifat-sifat itu sehingga membentuk beberapa teori. Misalnya teori yang akan kita pelajari dari Allport, Kettle, dan para ahli lainnya. Nah, ahli-ahli teori sifat ini mereka berusaha untuk bagaimana mereka menganalisis, bagaimana mereka mengklarifikasi, dan bagaimana mereka menghubungkan sifat guna memahami sifat yang menjadi kepribadian. Nah, selanjutnya kelompok kami akan menjelaskan bagaimana teori sifat dari beberapa pandangan para ahli psikolog dan juga salah satu teori sifat mutakhir. Baik, selanjutnya kami kelompok akan membahas sifat dari perspektif ketiga tokoh, dan pandangan sifat yang pertama akan kita mulai dari tokoh Allport. Baik, selanjutnya kita masuk dalam tokoh pertama, yakni Gordon Allport. Nah, beliau merupakan dokter sekaligus psikolog sifat yang menyusun teori sifat dengan pendekatan humanistik atau sifat plus dengan humanistik. Nah, Allport ini dia memandang sifat sebagai manifestasi sejati yang unik dari seseorang dan bagian asli dari diri, tetapi bukan hanya istilah umum yang nyaman untuk sekelompok terkait dengan perilaku. Nah, kemudian Gordon Allport ini dengan pendekatan humanistiknya, dia menyusun dua konsep utama diri, yakni yang pertama the proprium dan yang kedua otonomi fungsional. Selanjutnya, menurut Gordon Allport ada tiga hal utama dalam sifat. Yang pertama cardinal traits, kedua central traits, dan yang ketiga secondary traits. Nah, traits atau sifat ini dia berhubungan dengan watak, di mana respon stabil dan konsisten pada waktu yang lama dalam situasi-situasi tertentu. Nah, Gordon Allport ini dia biasa memakai istilah dispositions untuk mengembangkan sifat-sifat individu. Selanjutnya, Gordon Allport ini dalam pendekatannya, Allport ini dia menggunakan penelitian ideografis, di mana penelitian ini dia memakai penelitian ideografis karena lewat penelitian ini ada upaya-upaya baik untuk mendalam individu secara mendalam dan tidak ada usaha untuk pembedaan dan perbandingan dengan individu lain, dalam artian bahwa tidak empiris dan objektif. Selanjutnya, metode pengumpulan dari sifat Gordon Allport ini merupakan sifat-sifat yang dikumpulkan secara subjektif begitu, sehingga lewat sifat-sifat yang dikumpulkan secara subjektif ini dia menghasilkan 3 level sifat. Selanjutnya, pada awalnya itu Allport dia mengusulkan 2 jenis sifat. Yang pertama individu dan yang kedua adalah umum. Nah, sifat-sifat yang pertama individu ini adalah unik bagi seseorang dalam menentukan karakternya,
Sedangkan sifat-sifat kedua yakni umum itu dalam artian dimiliki oleh sejumlah orang seperti anggota suatu budaya. Nah, oleh karena hal itulah, maka orang-orang di berbagai budaya akan memiliki ciri-ciri umum yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, untuk menghindari kebingungan tersendiri, Allport sendiri dia memberi label ulang begitu untuk sifat-sifat umum sebagai sifat dan sifat-sifat individu sebagai disposisi pribadi. Nah, selanjutnya disposisi pribadi kita ini tidak semuanya memiliki intensitas atau bisa dikatakan bahwa signifikasi yang sama. Dalam artian, mereka bisa jadi sifat kardinal, sifat sentral, ataupun sifat sekunder. Nah, selanjutnya 3 sifat menurut Allport. Yang pertama, cardinal traits. Nah, ini penting, dominan, dan menyeluruh. Sifat kardinal ini dia menjadi kualitas inti dari kepribadian di dalam semua situasi. Seperti misalnya keras kepala adalah sifat kardinal dari Doni yang dalam segala situasi terus ada dan dilakukan. Yang kedua adalah central traits. Nah, ini juga merupakan penentuan kepribadian, banyak dimiliki, berpengaruh, dan juga khas. Nah, sifat dari kualitas inti yang menjadi sifat sentral berdasarkan apa yang dimiliki. Contohnya, Robert pemalu dalam sebagian besar situasi, sehingga dirinya dan teman-temannya akan mengakui bahwa Robert itu pemalu. Selanjutnya, sifat yang ketiga itu ada secondary traits. Nah, ini ada tetapi terbatas dan tertentu. Preferensi sifat yang muncul dalam situasi-situasi yang tertentu. Contohnya, kalau belum makan, Sinta suka marah-marah. Atau bisa juga Theodora tidak sering cemas, tetapi dia cuma cemas saat akan berkhotbah. Selanjutnya, Allport menggunakan 2 konsep lain tentang struktur kepribadian yang juga secara jelas menggarisbawahi pendekatan humanistiknya terhadap kajian psikologi. Nah, yang pertama itu adalah the proprium. Nah, ini berarti the proprium ini dia mencangkup rasa diri seseorang yang berkembang pada masa kanak-kanaknya. Nah, Allport sendiri pada tahun 1961 beliau mengkaitkan 7 fungsi dengan proprium manusia yang disebutnya sebagai fungsi-fungsi yang sesuai. Nah, menurut Allport sendiri, 7 fungsi yang sesuai ini dia ini akan berkembang pada titik yang berbeda dalam siklus hidup manusia. Yang pertama itu ada body self atau tubuh diri. Nah, pada bagian ini perasaan tubuh seseorang, keterpisahannya dari tubuh lain, dan bagian dasarnya muncul pada sekitar usia yang ke-15 bulan. Lalu sifat yang kedua itu adalah self identity atau identitas diri. Nah, ini mencangkup rasa kesamaan batin, kontinuitas, dan memiliki nama yang khas. Nah, sifat ini muncul sekitar usia yang kedua tahun. Kemudian sifat yang ketiga yakni harga diri. Nah, pada sifat ini seorang merasa punya harga diri, rasa kompetensi untuk melakukan sesuatu, untuk merasakan kontrol atas lingkungan seseorang, lalu untuk terlihat baik. Nah, ini biasanya dicapai antara usia 2-3 tahun. Lalu sifat yang keempat yakni self extension. Nah, ini artinya eksistensi diri, di mana pada sifat ini seseorang memiliki ungkapan rasa kepemilikan, rasa memiliki atau memiliki mainan atau orang-orang tertentu, seperti itu bola saya, itu anak anjing saya, itu ayah saya. Nah, sifat ini biasanya muncul antara usia 4 sampai dengan 6 tahun. Lalu sifat yang kelima yakni self image atau citra diri. Nah, biasa pada sifat yang kelima ini gambaran atau citra diri, perasaan sedang dievaluasi, lalu kemudian bahwa orang lain memiliki ekspektasi terhadap diri sendiri. Contohnya, saya adalah yang terbaik dalam hal bermain kelereng. Lalu saya bisa melakukan apa saja yang diminta oleh ibu saya. Nah, sifat ini biasanya muncul antara usia 4 sampai 6 tahun. Kemudian yang sifat yang keenam adalah diri sebagai kooperasional. Nah, pada sifat ini pribadi memakai akal budi, kemampuan berpikir secara rasional untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Nah, biasa sifat ini dia berkembang antara usia 6 sampai dengan usia yang ke-12 tahun. Lalu sifat yang ketujuh sekaligus sifat yang terakhir adalah usaha yang tepat. Nah,
pada sifat ini, seseorang mulai menyusun tujuan dan rencana hidupnya untuk masa depannya. Nah, identifikasi tujuan hidup dan pembentukan rencana untuk mencapainya. Nah, biasa sifat ini dia muncul selama masa-masa remaja. Lalu konsep yang kedua adalah konsep otonomi fungsional. Nah, pada konsep ini Allport dia berpikir bahwa orang dewasa yang matang mungkin mengejar kegiatan untuk kepentingan mereka sendiri. Nah, bahwa masa dewasa itu bercirikan dapat dikendalikan sendiri, bebas, kurang bergantung gaya dan kepentingan sendiri. Nah, pada masa dewasa itulah seorang pribadi akan tetap mandiri, dalam artian tetap berhubungan dengan orang tua, tetapi dia sudah tidak mau bergantung lagi atau sudah seperti kurang mau bergantung. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan bagaimana pemahaman Allport tentang agama. Nah, Allport ini dia memahami agama itu tidak sepenuhnya bersifat positif, tetapi juga ada sisi-sisi negatifnya. Dalam teori kepribadian, Allport ini dia memberi perhatian khusus pada agama, terkhususnya pada orientasi keagamaan, di mana menurutnya terdapat dua konsep orientasi keagamaan, yakni orientasi ekstrinsik dan orientasi intrinsik. Nah, orientasi ekstrinsik ini merupakan landasan orientasi terhadap agama. Nah, ini adalah berpusat pada diri sendiri, di mana agama itu dianggap sebagai sarana untuk tujuan tertentu atau sumber kenyamanan. Lalu di mana motivasi oleh narsistik, motifnya itu berprasangka. Lalu kemudian orientasi kedua yakni orientasi intrinsik, di mana motivasi tidak untuk kepentingan pribadi. Lalu selanjutnya internalisasi akan nilai agama itu juga tinggi, kemudian punya iman teguh dalam beragama dan cenderung kurang berprasangka. Selanjutnya pengalaman Allport, beliau mengungkapkan bahwa umat beragama secara keseluruhan tampak lebih berprasangka karena ekstrinsiknya ini lebih besar atau lebih banyak daripada intrinsik. Tokoh yang kedua adalah Raymond Kettel. Dia adalah psikolog sifat yang memulai meneliti secara objektif dengan minatnya pada analisis faktor dalam meneliti kepribadian. Bersama analisis faktor melalui program komputer, ada upaya bagi Kettel memahami kepribadian secara empiris melalui program komputer. Bagi Kettel, sifat adalah dasar bangunan kepribadian manusia yang dengannya dapat diukur secara statistik dari mengamati perilaku hingga memungkinkan memprediksi perilaku. Kettel mengemukakan bahwa ada dua sifat dan memperkenalkan perbedaan antara sifat-sifat permukaan dan sifat-sifat sumber. Sifat permukaan dimanifestasikan di dalam serangkaian perilaku yang jelas dan berjalan secara bersamaan sehingga terkait satu sama lain. Sifat permukaan dapat terlihat dari pengamatan biasa dan terletak di permukaan kepribadian. Namun, sifat permukaan tidak menjelaskan struktur kepribadian yang mendasarinya. Sedangkan Kettel memiliki pemikiran bahwasanya sifat-sifat sumber itu adalah nyata yang diturunkan secara objektif melalui analisis faktor dan membentuk inti struktural kepribadian. Sifat sumber yang ada dalam setiap orang tergantung kepada sejauh mana orang tersebut memanifestasikannya. Berdasarkan sifat sumber, Kettel menciptakan 16 sifat sumber seperti gambar samping ini. Kettel menyusun secara objektif 16 kepribadian sebagai sifat-sifat sumber atau source traits utama dari analisis faktor. Tiap orang mungkin berbeda dalam kualitas sifat-sifat itu, tetapi sifat-sifat itu ada dalam kepribadian setiap orang sampai tingkat tertentu. Pada suatu faktor terdapat skor rendah dan tinggi. Bukan berarti low adalah implikasi fungsi kepribadian negatif dan high adalah positif, melainkan dengannya kita bisa mengetahui kepribadian seseorang berdasarkan tingkat tertentu. Kettel sendiri membagi 16 sifat sumbernya menjadi dua kategori,
yakni sifat keturunan dan lingkungan. Sifat keturunan berhubungan dengan heritabilitas atau genetik. Sifat-sifat yang ada sejak lahir atau biologis berdasarkan keturunan dari orang tua maupun keluarga. Ini biasanya disebut dengan nature. Sifat lingkungan berhubungan dengan pola lingkungan sekitar yang mempengaruhi atau biasa didapat dari pengalaman. Perihal lingkungan dapat membentuk sifat-sifat individu. Ini biasa disebut dengan nurture. Jika kita lihat keduanya secara umum, bisa keduanya atau salah satunya. Tetapi Kettle percaya bahwa sifat sumber tertentu muncul dari salah satunya, keturunan atau lingkungan, tidak daripada kombinasi keduanya. Dia lebih lanjut mengkategorikan 16 sifat sumbernya sebagai kemampuan, temperamen, dan sifat dinamis. Sifat kemampuan atau ability traits yang mana manusia mempunyai fungsi dan keterampilan menghadapi lingkungan dan situasi tertentu, serta mempunyai tujuan. Contohnya kecerdasan. Sifat temperamen traits, yang mana cenderung ada gaya menjadi yang berhubungan dengan emosi. Contohnya mudah marah, mudah senyum, ataupun arogan. Sifat dinamis atau dynamic traits, yang mana mengatur dan menggerakkan individu dalam bertindak atau bergerak. Contohnya motivasi dan minat. Kepribadian individu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada sifat dinamis atau dinamika kepribadian. Kettle mengusulkan 3 jenis dinamika sebagai berikut. Yang pertama, ergs. Kata erg berasal dari kata Yunani ergon, yang berarti usaha atau energi. Kettle menggunakan erg untuk menunjukkan konsep naluri atau dorongan. Ergs adalah sumber energi bawaan atau kekuatan pendorong untuk semua perilaku, atau unit dasar yang menggerakkan kita menuju tujuan tertentu. Sedangkan erg adalah sifat sumber konstitusional. Yang kedua, sentiment atau sifat sumber cetakan lingkungan, karena berasal dari pengaruh sosial dan fisik eksternal. Sentimen adalah pola sikap yang dipelajari yang berfokus pada aspek penting kehidupan. Sebuah sentimen karena hasil dari belajar dan pengalaman. Yang ketiga, attitude atau sikap. Ini meliputi tindakan khusus dan tingkah laku pada situasi. Kettle juga mengklasifikasikan sifat dalam perbedaan antara sifat umum dan sifat unik. Sifat umum adalah sifat yang dimiliki oleh setiap orang sampai pada tingkat tertentu. Setiap orang memiliki sifat-sifat ini, tetapi beberapa orang memilikinya lebih dari yang lain. Sedangkan kepribadian berbeda karena masing-masing dari kita memiliki sifat unik yang membedakan kita dengan individu dari yang lain. Kettle mengusulkan 6 tahap dalam perkembangan kepribadian yang mencakup seluruh rentang kehidupan. Yang pertama, infansi. Pada masa bayi, dari lahir sampai usia 6 tahun. Merupakan masa pembentukan kepribadian yang utama. Anak-anak banyak dipengaruhi oleh pihak eksternal. Anak dipengaruhi oleh orang tua dan saudara kandung, dan oleh pengalaman penyapian dan pelatihan toilet. Sikap sosial berkembang seiring dengan ego dan superego, perasaan aman dan tidak aman, sikap terhadap otoritas, dan kemungkinan berkecenderungan neuroticisme. Yang kedua, childhood. Pada usia 6 tahun sampai 14 tahun. Tahap pembentukan kepribadian masa anak-anak hanya ada sedikit masalah psikologis. Mulai ada kemandirian dari orang tua dan identifikasi dengan teman sebaya. Yang ketiga, adolescence. Masa remaja pada usia 14 tahun hingga 23 tahun. Gangguan emosional dan kenakalan dapat terlihat saat remaja mengalami konflik yang berpusat pada dorongan untuk mandiri, penegasan diri, dan seks. Yang keempat, maturity. Masa kedewasaan awal berlangsung dari usia kira-kira 23 tahun hingga 50 tahun. Secara umum, ini merupakan masa yang produktif dan memuaskan dalam hal karir, perkawinan, dan situasi keluarga.
kepribadian menjadi kurang fleksibel dibandingkan dengan tahap-tahap sebelumnya. Dan dengan demikian, stabilitas emosi meningkat. Kettle menemukan sedikit perubahan dalam minat dan sikap selama periode ini. Yang kelima, late maturity, masa kedewasaan akhir, usia 50 hingga 65 tahun, melibatkan perkembangan kepribadian sebagai respon terhadap perubahan fisik, sosial, dan psikologis. Kesehatan, kekuatan, dan daya tarik fisik mungkin menurun dan akhir kehidupan mungkin sudah di depan mata. Selama fase ini, orang memeriksa kembali nilai mereka dan mencari diri baru. Anda akan mengenali di sini kesamaan dengan pandangan Carl Jung tentang periode parubaya. Yang keenam, old age, usia tua, yang mana usia 65 tahun hingga ke atas, melibatkan penyesuaian terhadap berbagai jenis kehilangan, kematian, kehilangan pasangan, kerabat, atau teman, karir yang hilang karena pensiun, hilangnya status dalam budaya yang memuja pemuda, dan rasa kesepian dan ketidakamanan yang meresap. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tokoh Hans Eysenck. Hans Eysenck adalah seorang psikolog yang memberi kontribusi penting dalam kepribadian. Pemikiran Eysenck juga dipengaruhi oleh pemikiran Jung, yaitu tentang introvert dan ekstrovert. Pemikiran-pemikirannya banyak didasarkan pada faktor biologis. Dia menghubungkan warisan antara genetik dan kepribadian. Menurutnya, ada 3 dimensi kepribadian dengan ada ujung ekstrim dari kontinum atau skor tinggi dan skor rendah. Pada awalnya, Eysenck hanya berfokus pada 2 dimensi utama, yaitu ekstraversi atau versus introversi dan neurotisisme atau versus stabilitas emosional. Kemudian, ia menambahkan yang ketiga, yaitu psikotisme atau versus fungsi superego. Eysenck percaya bahwa pengaruh lingkungan dan situasional pada kepribadian terbatas, karena menurutnya sifat dan dimensi ditentukan terutama oleh hereditas. Menurut Hans, ada 3 dimensi kepribadian, yaitu yang pertama ekstraversi atau versus introversi. Ini yang menentukan kemana energi individu diarahkan. Misalnya, ekstraversi atau keluar, seperti terbuka, suka bergaul, dan lain sebagainya. Lalu introversi, yaitu yang ke dalam, seperti pendiam, nyaman sendiri, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada neurotisisme atau versus stabilitas emosional. Ini merupakan kontrol atas emosi individu, misalnya seperti ketidakstabilan emosional, seperti cemas, khawatir, dan sebagainya. Lalu stabilitas emosional, seperti tenang, senang, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada psikotisme atau versus fungsi superego. Ini merupakan kontrol diri dalam berperilaku sosial atau tidak. Seperti psikotisme tinggi, yaitu tidak peduli, agresif, dan lain sebagainya. Lalu psikotisme rendah, seperti nilai sosial, altruis, dan sebagainya. Kita sudah mengetahui bahwa bagi Eysenck, sifat dan dimensi ditentukan terutama oleh keturunan atau faktor biologis. Dia meneliti lain hubungan kausal antara pewaris genetik dan kepribadian. Desain penelitiannya melibatkan perbandingan kembar identik atau monozigot dan kembar fraternal atau dizigot. Studi menunjukkan juga bahwa kembar identik lebih mirip dalam kepribadian mereka daripada kembar fraternal. Bahkan ketika kembar identik dibesarkan oleh orang tua yang berbeda lingkungan dengan mereka ketika mereka masih anak-anak. Selain itu, studi tentang anak angkat juga menunjukkan bahwa kepribadian mereka memiliki kemiripan yang lebih besar dengan kepribadian orang tua kandung mereka dibanding orang tua angkat mereka. Bahkan ketika anak-anak tidak memiliki kontak langsung dengan orang tua kandung mereka. Contoh di atas tadi adalah tambahan dukungan untuk gagasan Eysenck bahwa kepribadian lebih bergantung pada warisan genetik kita daripada lingkungan kita. Saatnya kami akan membahas teori 5 besar atau The Big Five Personality Traits.
The Big Five sebagai teori mutakhir menjadi unit dasar kepribadian manusia. Ini banyak dipakai di dalam penelitian kepribadian. Sama seperti teori Cattell dan Eysenck, di dalam teori ini ada skala tingkatan tertentu atau low and high dan spektrum kontinum. 5 faktor ini mengandung banyak sifat yang terkait. Dengan kata lain, setiap 5 besar memiliki banyak sifat di dalamnya. Teori ini menjadi faktor yang luas karena setiap faktor adalah payung yang mencakup banyak sifat lainnya, sehingga banyak digunakan oleh peneliti modern. Teori ini memakai analisis faktor atau the 5 factor theory. Secara umum, 5 faktor ini disebut dengan singkatan dengan menggunakan akronim OSEAN. OSEAN adalah huruf pertama dari salah satu 5 besar sifat kepribadian, yaitu openness, constitutionis, extroversion, agreeableness, dan neuroticism. Openness ini berisi keterbukaan dan kesediaan individu terhadap apa yang di luar dirinya, seperti mencari pengalaman dan hal-hal baru. Constitutionis di dalam dirinya ada kesadaran akan kehati-hatian terhadap hal lain, disiplin, terorganisir, terkontrol, dan mempertimbangkan. Extroversion ini berhubungan sifat seseorang dan saat berperilaku ke dalam atau keluar, yang akrab dikenal dengan sebutan extrovert dan introvert. Agreeableness di dalamnya ada kekuatan sosial berkaitan dengan interaksi bersama sesama. Dan yang terakhir ada neuroticism. Ini berhubungan stabil atau tidaknya emosional seseorang ketika menghadapi sesuatu. Berikut contoh tentang teori 5 besar yang kami berikan. Di kiri ada skor rendah dan di kanan ada skor tinggi. Misalnya, saya akan memberi penjelasan tentang extroversion. Kalau skornya tinggi, berarti dia memiliki sifat banyak cerita, mudah bergaul, dan sebagainya. Jika skor rendah, berarti sifat pendiam dan lebih nyaman sendiri. Jikalau pada suatu faktor terdapat skor rendah dan skor tinggi, ini bukan berarti low, adalah implikasi fungsi kepribadian negatif, dan high adalah positif. Melainkan dengannya, kita bisa mengetahui kepribadian seseorang berdasarkan tingkatan tertentu. Saat ini, kami akan menghubungkan keterkaitan agama dan pendekatan sifat. Bahwasannya, agama itu memiliki sifat-sifat tertentu, terutama bagi mereka yang beragama. Dalam hal ini, agama dapat dihubungkan dengan pendekatan ini. Seseorang peneliti dapat memahami kepribadian, yaitu sifat, sekaligus perilakunya, dari orang yang beragama, misalnya melalui teori 5 faktor. Travers pada tahun 2020 berkata bahwa dengan teori 5 faktor, dia dapat memahami kepribadian manusia dan memprediksi religiositas di dalam negara-negara. Seseorang dapat melakukan penelitian di Indonesia seperti yang dilakukan oleh Muhid pada tahun 2020 dalam mengeksplorasi peran orientas agama dan kepribadian terhadap toleransi beragama di kalangan mahasiswa dengan pendekatan The Big Five. Penelitiannya menunjukkan bahwa mahasiswa yang cenderung lebih toleran dalam beragama dan memiliki pengaruh yang lebih kuat adalah tipe kepribadian agreeableness, yaitu percaya, altruisme, dan sebagainya. Dan openness, yaitu estetika, perasaan, dan sebagainya. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa tipe-tipe kepribadian lainnya bisa muncul berkenaan dengan religiositas jika dilakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, pembahasan sifat dalam hubungannya dengan aspek lain. Tentu sifat itu berhubungan dengan heritabilitas. Ada kalanya kita melihat orang-orang mempunyai sifat yang sama dengan keluarganya. Contoh, Rika suka skeptis sama seperti saudaranya. Lisa dan ibunya sama-sama posesif. Ada sifat-sifat tertentu yang didasari memiliki kesamaan dengan orang tua dan keluarganya, bahwa kita mewarisi kepribadian mereka. Ternyata, sifat-sifat tertentu seseorang memiliki pengaruh genetik atau biologis. Ada warisan kepribadian yang diturunkan dari orang tua atau keluarganya. Heritabilitas memiliki dampak yang kuat dalam kepribadian. Oleh sebab itu, aspek penting untuk memahami kepribadian tentang dasar genetiknya adalah dengan melakukan penelitian lebih lanjut. Dari hal itu, ada banyak peneliti yang percaya pada keterkaitan antara sifat dan faktor genetik.
Sifat dan perilaku berhubungan erat, yakni jika seseorang dapat mendorong seseorang berperilaku. Terkadang, hubungan menarik sifat dan perilaku ketika kita mengetahui sifat yang dimiliki seseorang dan mampu memprediksi perilaku. Misal, anak yang nakal biasa diidentikan dengan tindakan mencuri. Dengan sifat seseorang, kita tidak bisa secara langsung menjelaskan apa perilakunya, tetapi dapat memprediksi perilaku. Namun, dalam situasi yang berbeda, sifat tidak selalu memprediksi perilaku seseorang karena perilaku berubah. Sebab, ada situasi berbeda sehingga dia berperilaku berbeda. Tentu saja dalam perilaku manusia ada peran situasi. Faktor situasi tertentu selain mempengaruhi perilaku juga mempengaruhi sifat. Terlebih lagi, walaupun sifat itu stabil, tetapi dapat berubah karena pengaruh dari situasi sehari-hari, budaya, lingkungan, biologi, usia, jenis, kelamin, karena ada fleksibilitas. Contoh, dalam situasi bersama dengan teman cowoknya dan bersama keluarganya, Robert tidak pemalu. Tetapi bersama dengan cewek cantik, Robert menjadi pemalu.